Hello again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, before saya start, as usual, saya harus kasih disclaimer terlebih dahulu bahwa segala informasi yang saya deliver di dalam video ini bersifat edukasi, opini pribadi, bukanlah merupakan ajakan membeli ataupun menjual dari suatu aset kripto yang sifatnya sangat-sangat ekstrim dari sisi resiko. Karena kita tahu altcoins terutama itu bisa banget ya untuk drop sampai 90% bahkan hingga nol. Jadi harap teman-teman berhati-hati di dalam memahami isi konteks dari video ini dan jangan digunakan sebagai saran finansial atau rekomendasi ya. Guys, before kita start juga saya pengen inform besok saya akan ada di sebuah event ya Bybit Indonesia. Di sini diundang ya sama Bro Yunepto untuk menjadi salah satu panelis. Jadi di situ bakal ditanya-tanyain mungkin seputar insight-insight yang saya akan berikan ya di kondisi bear market. Jadi building in bear market and prepare for bull market. Kalau nggak salah temanya kayak begitu ya. Tapi nanti saya akan posting um, bisa cek di Instagram juga sih sudah di repost. Jadi ya mampir aja ya teman-teman. Kalau misalnya ketemu sapa dan say hello. Habis itu maybe kita bisa diskusi santai ya, ngobrol-ngobrol santai. Dan guys, yuk kita update ya untuk market Bitcoin. Jadi Bitcoin kemarin itu closing dalam keadaan merah nih ya. Jadi rejected teman-teman. Setelah sebelumnya berupaya naik ya selama lebih kurangnya berapa hari tuh ya, 1 minggu ya, usaha setengah mampus, candle dibanting satu candle ya, $1.000 ya lebih kurangnya. Tapi sebenarnya apakah ini dibanting? Ya nggak dibanting banget juga sih. Saya bisa bilang bantingan yang sesungguhnya tuh biasanya tuh bisa sampai 10.000 hingga $20.000. Kalau dia banting cuma 1.000 sih itu bukan banting namanya ya, tapi merupakan rejection aja. Dan ini berarti memang mengindikasikan bahwa Bitcoin itu technically belum mampu untuk mereclaim ya zona ini. Ini yang saya bilang dari minggu lalu ya. Kayaknya dari live streaming terakhir itu yang di sini teman-teman. Saya udah jelasin juga kan soal bagaimana 65K adalah merupakan zona yang sebetulnya bisa diantisipasi ya. Jadi saya ada inform ya beberapa waktu lalu bahwa 65 300 itu big possibility bisa di sweep ya teman-teman. Coba saya lihat di sini. High point dia bisa di sweep tuh kan ya. Nih ya teman-teman ya, saya share dikit ya. Oke, ini ya teman-teman ya. Guys, final post before I sleep. Karena ini memang abis live streaming juga kan waktu hari Minggu tuh ya teman-teman. Minggu kan kita subuh ya jam 12-an, terus hari Senin jam 3 pagi ya, alias Minggu malam, Senin subuh gitu kan ya. Saya nggak coba nerka gimana Asia akan bla 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 gitu. Cuma ada high point 65.330 yang bisa di sweep untuk Bitcoin kemungkinan reverse turun ya, atau lebih baik sebenarnya kalau kita pengen lihat dia rebound harusnya dia turun dulu gitu, tapi kalau misalkan dia sweep ke atas dulu maka ada big potential dia malah jadi bisa turun ya. Nih ya, jadi kalau BTC dibanding dulu dia oke karena jadinya bisa dapat setup saat harga turun, tapi kalau misalkan dia naik dulu itu yang kurang oke karena targetnya bisa jadi sudah tercapai. Saya pikir ini sudah kita bahas juga pada saat live session atau live streaming di YouTube waktu hari Minggu. Nah, sekarang saya pengen breakdown ya, detailnya kayak gimana ya, apa yang membuat ini akhirnya menjadi terkonfirmasi ada potensi untuk dia turun. Nanti saya coba untuk breakdown. Tapi before kita ngomongin teknikalnya, saya mau update dulu dikit ya. Apa sih yang bikin market hari ini turun ya? Ada potensi semua ini karena US oil yang kembali rebound juga guys ya, sampai ke $84,38 per barel dan masih naik sampai dengan detik ini. Jadi saya bisa bilang kalau kita lihat kondisi kayak begini, ini pertanda ya bahwa dari sisi market sendiri ada kemungkinan ya di sini bisa beralih lagi untuk the Fed kembali mempertimbangkan bahwa inflasi bisa naik gitu ya. Jadi kalau kita lihat memang kan minggu ini market tuh pasti nungguin CPI ya, pengen tahu kan angkanya kayak gimana. Apakah yang angka ini bisa memberikan kejutan gitu. Dan saya juga meyakini angka ini bisa jadi meleset ya karena forecastnya 3,4 dan 2,5% itu saya nggak tahu ini patokannya dari mana gitu. Permasalahannya adalah di periode bulan Juli harga minyak itu kan melesat ya, dari bawah ke atas ini kan melesat nih teman-teman. Ini terjadi sepanjang periode bulan Juli loh. Jadi kalau Anda lihat ya, nih saya kasih garis nih.
Itu tanggal 1 Juli itu kan di $69 ya, $67 per barelnya teman-teman untuk harga energi. Lalu dia melesat nih, tinggal tanggal 31 Juli itu posisi angkanya itu udah di $84 per barel gitu. Artinya ada kenaikan itu sekitar lebih kurangnya 20%. Dan kalau kita mengacu pada data US CPI sendiri yang dirilis pada periode bulan Juni, kenapa angkanya itu bisa melesat ya, turunnya dari sekitaran 3, kayaknya 4,3% kalau saya nggak salah. Kita buka aja datanya teman-teman ya, untuk memastikan. Tuh ya, dari 4,2%, mohon maaf, itu turun angkanya ke 3,5%. Ini kan melesat ya, 0,7% turunnya, ya kan? Dan setelah di breakdown, kalau teman-teman cek itu, apa yang bikin angkanya turun itu the biggest apa namanya, kontributornya adalah dari harga energi. Jadi kalau kita lihat energi, ya, di sini saya lingkarin warna merah, di sini kalian bisa lihat tuh, turunnya lumayan guys, 5,7%, untuk gasoline itu energy commodities totalnya 9,5%, gasoline-nya 9,7%, fuel oil itu 9,2%. Jadi ini nyumbang paling gede. Ya, kita bisa lihat gitu bahwa volatilitas harga minyak itu banget 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 mempengaruhi angka inflasinya. Jadi saya pikir kalau misalnya keluar angka 3,4%, 2,5%, ini berarti kita bisa bilang harga energi berarti dikecualikan dong, ya kan? Sementara harga energinya naik, tapi di sini perkiraannya malah turun gitu. Nah, itu yang jadi pertanyaan besar bagi saya gitu kan. Nah, kalau berdasarkan angka NFP minggu lalu, yang dimana kita ngelihat angkanya itu sangat-sangat buruk ya, sampai negatif 23.000 penambahan tenaga kerja. Sementara unemployment rate-nya gimana, Vin? Kenapa bisa turun ya dari 4,2% ke 4,1%? Di dalam itu kan sebenarnya ada komponennya tuh bukan cuma kita bicara dari sisi istilahnya orang di PHK atau orang yang baru masuk kerja gitu. Yang diperhitungkan bukan itu, teman-teman. Bukan itu aja maksud saya. Tapi ada yang namanya bahasanya tuh labor force. Ya, jadi kalau teman-teman search labor force itu adalah angka atau kita bisa bilang ya total dibacain aja nih ya. The total number ya, angkatan kerja adalah jumlah total orang dalam suatu perekonomian yang saat ini bekerja atau menganggur dan aktif mencari pekerjaan. Komponen utamanya termasuk di sini employed, unemployed, out of the labor force ya. Artinya apa? Dari usia itu sudah masuk dalam usia pensiun. Itu pertama. Yang kedua adalah labor force participant rate ini juga dipengaruhi oleh mereka yang baru masuk ke usia produktif. Ya, jadi anggapannya kemarin itu kenapa angkanya mungkin 4,2% bisa turun ke 4,1%. NFP-nya menunjukkan bahwa tidak ada penambahan tenaga kerja ya, malah yang ada berkurang. Oke, berarti kan PHK-nya lebih banyak tuh ya, kita bisa bilang seperti itu. Atau yang keluar itu lebih banyak daripada yang masuk gitu. Tapi di sisi lain, mungkin karena ada faktor usia pensiunnya atau orang yang memasuki usia pensiunnya itu bertambah. Jadi anggapannya mereka memang unemployed ya atau mereka tidak memiliki pekerjaan, tapi dari sisi data statistik menunjukkan bahwa angka usia mereka itu sudah memang tidak harus masuk ke usia kerja gitu. Artinya apa? Ya dikeluarin dari perhitungannya ya. Dan mungkin yang bertambah katakanlah usia yang masuk dalam kategori ya tadi ya dalam kategori siap untuk menjadi tenaga kerja itu nggak termasuk gitu ya. Bukan nggak termasuk, tapi tidak bertambah ya, atau kebetulan tidak ada ya. Maybe itu yang menjadi consideration ketika kita melihat unemployment rate angkanya turun. Tapi gimana market response, kelihatannya kan lebih heavy di NFP-nya. That's why kalau kita lihat, yang minggu lalu itu sebenarnya dari segi data angka ini ya, kalau kita perhatikan itu kemungkinan rate hike-nya adalah 60-70%, itu udah turun jadi 50-50. Nah, 50-50 ini saya pikir akan dipengaruhi oleh inflasi besok. Karena Kevin Ward sendiri udah bilang, dia siap naikin suku bunga kalau misalkan inflasinya naik lagi. Kira-kira begitu statementnya. Nah, dari US Oil, ya tentu saja jadi concern, ya kan? Dan ini mempengaruhi juga pengambilan keputusan market di S&P dan juga Nasdaq atau US Equities. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini yang bikin harga minyak naik lagi ya karena ada permintaan dari Iran ya. Iran tuh mempertegas guys bahwa di sini Iran mengatakan ya negosiasi nggak akan berlanjut sampai kondisi mereka terpenuhi. Kondisinya tuh apa aja teman-teman? Satu, dia minta itu untuk istilahnya dia punya
apa kalau kita bilang sanctions ya, teman-teman sekalian. Sanctions di sini termasuk dengan uang yang di-freeze ya dan lain sebagainya. Itu harus diberesin ya. Pemerintah US harus meng-unlock sanctions tersebut atau menyudahi sanctions tersebut. Kedua, dia minta kompensasi ya buat orang-orang yang udah terluka, terbunuh dan bla bla bla, harus bayar tuh ya, teman-teman. Sama yang satu lagi apa ya? Saya lupa, teman-teman. Ada 3 sih yang utama yang paling di-highlight gitu ya. Tapi intinya salah satu dari ketiganya atau salah 2 atau bahkan tiga-tiganya itu agak berat ya untuk dipenuhi oleh si US ya, atau dipenuhi oleh si Donald Trump. Donald Trump kan orangnya rada-rada batu juga ya, teman-teman. Jadi saya juga bingung nih, kalau kondisi kayak begini ya kita nggak bisa berharap banyak lah ya. US Iran ini hanya akan menyebabkan volatilitas harga minyak naik turun lebih signifikan. Itu aja yang saya bisa berikan penilaian, teman-teman ya. Apakah langsung pengaruh terhadap market Bitcoin dan seterusnya? Mungkin nggak secara langsung ya. Karena pada dasarnya walaupun volatilitas segitu kencang, Bitcoin-nya steady aja kok ya. Sebenarnya nggak gerak-gerak banyak gitu. Turun $1.000 tuh menurut saya nggak menginterpretasikan bahwa ini adalah dampak secara langsung dari harga minyak terhadap Bitcoin dan bla 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 ya. Sekiranya seperti itu. Nah, yang lebih concerning untuk Bitcoin sendiri adalah kemarin ya 10 Agustus ya. Itu kan keluar nih ya, teman-teman. On August 10 ya, Strategy memberikan pengumuman. Ini by the way report mereka, teman-teman, ya, terhadap Security and Exchange Commission atau SEC, bahwa dia menjual lagi ya. Menjual lagi seberapa? Sekitar 1.690 Bitcoin, setara dengan 108,6 juta dolar. Jadi, strategi jualan, teman-teman, di market yang lagi low liquidity-nya. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat ETF juga sama, kasih pressure. Ya, akhirnya ETF jualan lagi 144 juta dolar. Jadi net flow-nya itu bertambah tuh ya. Udah 144 dari sini, 108 juta dari si Michael Saylor. Belum lagi kita ngomongin dari miner. Miner kan juga jualan tuh, ya kan? Dan alhasil kalau saya tadi sempet cek aja sih ya, maksudnya kayak pengen lihat long term holder supply-nya gimana. Oh, turun ya. Per awal bulan tuh udah mulai turun. Oke? 4 Agustus, 7 Agustus, 9 Agustus, dan seterusnya dia turun gitu. Berarti memang sebenarnya ada aktivitas ya, sebenarnya nggak bisa langsung disimpulkan juga sih bahwa keseluruhan pergerakan ini adalah diakibatkan oleh mereka yang berjualan gitu. Karena net position change ini bisa aja cuma ngirim ke exchange, itu kan juga bisa, teman-teman. Atau mungkin perpindahan wallet itu juga bisa ya. Karena dipatoknya itu adalah berdasarkan seberapa lama Bitcoin itu ngendep ya di dalam wallet tersebut gitu kan ya. Dan untuk sebagai memenuhi kriteria long term holder supply itu minimal holdnya 155 hari. Jadi misalnya saya beli, saya kirim ke wallet ya, cold wallet saya. Sekitar 155 hari kemudian baru secara data on-chain itu tergolong dalam net positif ya, atau positif long term holder supply-nya bertambah lah. Kita bisa bilang seperti itu. Dan setelah kita lihat angkanya turun, ya probably itu diakibatkan oleh ya aktivitas penjualan yang terjadi dari ETF, kemudian dari si Michael Saylor juga mungkin salah satunya gitu kan ya. Dan otomatis harusnya logikanya kasih pressure untuk market. Ya, bisa jadi sell off-nya tuh gede-gedean. Tapi fun fact-nya adalah cuma $1.000 turunnya. Ya, jadi memang udah low liquidity, thin volume, dikenain pressure jualan segitu, market nggak goyang. Jadi saya pikir apa teman-teman ya, kalau kita lihat kondisinya, ini kalau kita tracking Bitcoin ya, bottom Bitcoin lagi, berdasarkan proyeksi yang ada, saya sih tetap yakin ya, bahwa masih ada one more push to the downside. Dan proses itu kadang kan nggak smooth ya. Mereka tuh jualan itu ketika strength itu terlihat. Ya, strength itu maksudnya apa? Ketika ada rebound kayak begini nih, ya. Ngasih mereka kesempatan tuh jualan gitu. Tapi apakah mereka dumpnya langsung sekaligus? Enggak juga. Itulah ya, kalau saya bilang apa, seni untuk menjaga harga. Ya kan? Kalaupun whales ini mau jualan, mereka nggak akan melakukan aktivitas jualan ini dengan kondisi agresif. Karena mereka nggak mau harganya lari gitu. Kalau emang mereka mau jualan, probably mereka akan protect harga zona ini supaya mereka bisa jual sebanyak-banyaknya selagi ada demand. Ya, kata kuncinya di situ. Selagi ada demand. Nanti ketika trigger yang paling fantastis, let's say the Fed beneran naikin suku bunga, atau perubahan probabilitas ini menjadi sangat signifikan, atau let's say di Jackson Hole Kevin Warsh ngasih penjelasan atau ngasih penerangan soal planningnya mereka for the rest of the year and probably next year-nya. Dan di situ mungkin retail pun menginterpretasikan apa yang disampaikan oleh Kevin Warsh bisa menjadi sebuah katalis sell off yang clear, membuat mereka juga akhirnya menjadi supply. Jadi kita bisa bilang teman-teman,
When everybody sell, there's no one to buy, ya kan? Itu yang kasih pressure harga turun. Oke. Dan di kondisi tersebut sebetulnya memang menjadi katalis yang paling menyenangkan bagi para whales karena whales itu emang sukanya kan kayak gitu. Ya, they need yang namanya panic selling. Ya, ketika orang mau jual dengan harga yang relatif murah. Dan begitupun ketika mereka mau jualan, sometimes mereka butuh ketika orang berani beli dengan harga yang lebih tinggi. Dan untuk itu, makanya saya mencoba untuk mempertimbangkan, bukan mencoba untuk mempertimbangkan ya, memang dari sisi probabilitas masih adalah ya kemungkinan bahwa harga itu masih bisa naik dulu. Ya, guna apa teman-teman? Guna sweep resistance ini. Oke, dihajar, di sweep, and then U-turn. Itu wajar banget ya untuk terjadi dan itu mungkin bisa menjadi awal mula dari katalis yang bikin market akhirnya panik selling gitu ya. Why? Karena memang Bitcoin sendiri punya karakteristik itu ya sebelum dia dump rata-rata itu selalu disertai dengan yang namanya proses manipulasi. Ya, manipulasi. Itu terjadi udah bukan sekali dua kali ya dari tahun-tahun sebelumnya juga gitu. Before dia pump juga sama. Ya, before dia pump tuh di sini ada yang namanya proses deviasi atau kita bisa bilang ini kayak manipulasi gitu ya. Di sini juga sama, right before the pump ya. Anda bisa lihat di sini terdapat support resistance, support di sweep for the second time and then dia baru rebound. Ya, before the next push juga sama di sini, di sweep dulu, cut ya keluar baru dia rebound ya. Di sini juga sama. Demikian ya. Kalau Anda ingat katalisnya adalah si Silicon Valley Bank bangkrut, habis itu the Fed ngebantu likuiditasnya dengan mengeluarkan yang namanya Bank Term Funding Program. Kalian tinggal cek aja ya BTFP. Ya, bukan Basuki Cahayapurnama atau BTP ya, tapi BTFP ya, Bank Term Funding Program. Keluarnya kapan? 12 Maret 2023. Itulah triggernya waktu itu kita rebound ya. Kalau misalnya nggak ada BTFP mungkin nggak rebound ya, mungkin dia turun lagi dulu nih sampai testing ke previous support resistance di zona ini. Ya, sekiranya seperti itu. Jadi kalau kita lihat memang Bitcoin sendiri punya karakter ya. Karakternya adalah cenderung fake out dulu sebelum next push-nya. Dan yang terjadi kemarin, mari saya jelaskan teman-teman secara mendetail. Jadi kalau kita lihat ya, ini bisa dipelajari sama teman-teman juga nantinya ya. Saya pikir akan menjadi satu materi yang amat sangat menarik. By the way, komen di kolom chat, di kolom komen W volume ya. Kalau misalnya Anda interested, mungkin nanti saya bikinin satu course ya, study time untuk ngebahas tentang volume. This is the high point ya. High point itu cenderung memiliki liquidity umumnya. Ya, jadi kita bisa bilang apa? Di atas tuh banyak nih nongkrong. Liquidity apa? Dari short setup. Jadi kalau misalnya orang nge-short atau nge-sell, di sini liquidation-nya ya kemungkinan dimakan. Saat dimakan itu mengaktifasi para market makers untuk bisa dapat kesempatan demand dari market dengan harga yang lebih tinggi. Ya, ingat teman-teman, kalau sell short closingnya with longs, which means kita tahu ya di situ di force market untuk ngebeli dengan harga yang lebih tinggi. Nah, yang terjadi adalah kemarin, ini saya jelasin ya, hati-hati makanya kalau misalnya 65300 di sweep. Dan ingat ya, konteks sweep itu adalah harga cuman nge-fake out, abis itu dia turun. Itu pertama. Kalau misalnya dia solid breakout, ya dia main di atasnya gitu kan. Dia bertahan di atasnya gitu. Ini bukan sweep namanya, tapi valid breakout gitu. Kalau misalnya dia coba untuk keluar tapi nggak mampu, itu namanya sweep. Nah, kita perhatiin teman-teman di sini. Yang terlihat adalah high volume buyers masuk. Oke, high volume buyers. Oke, kata kuncinya di situ. High volume buyers. Di mana buyers itu coba untuk masuk di situ, coba untuk ngasih, bisa dibilang coba untuk mengeluarkan effort ya, ada usaha lah untuk dia nge-breakout dari level tersebut. What happen next adalah upaya tersebut ya senilai 3.400 Bitcoin settle ya di transaksi tersebut dan mendorong harga naik ke atas, itu nggak mampu bahkan untuk close di atas high point-nya. Jadi dia cuma ngejarum. Nah, yang kedua adalah kalau kita lihat effort berikutnya itu hanya negatif 1.590 Bitcoin more or less, tapi harganya udah ngacir turun ke bawah. And then the next time kita ngelihat ada konfirmasi berikutnya, technically yang terjadi di situ adalah konfirmasi berupa reversal valid. Ya. Tuh kalau kita lihat di sini, by 5 minutes short udah kelihatan reversal valid di sana. Oke, diiringi dengan high volume candle. Jadi udah semakin confirm tuh fake out-nya. Yang pertama. Yang kedua, teman-teman, Anda boleh perhatiin imbalance di retest. Ya, first time imbalance di test, usaha besar gagal. Ya, boro-boro reclaim gitu. Jarumnya aja panjang banget kan, turun ke bawah seperti ini. And then, percobaan berikutnya
usaha besar juga, tapi tidak lebih besar dari sebelumnya ya. Kalau Anda bisa lihat buyers-nya kan mengalami perlemahan ya. Namun di sini oke banget ya. Strong bull candle, solid ya di 5 minutes chart. Tapi guess what guys? After that, testing lagi ke imbalance, yang terjadi adalah konfirmasi berupa jarum dan dengan high volume. Oke, volume di sini dari sisi sellers itu meningkat lebih drastis kalau kita comparisonnya between yang pertama di sini dengan yang kedua. Jadi saya bisa bilang apa? Sellersnya di sini much more aggressive ya, compared dengan sebelumnya, dan dengan konteks yang lebih clear bahwa dia bahkan nggak mampu break dari si imbalance-nya. Dan kalau misalnya teman-teman lihat ini dari segi market structure, kita udah create lower low, maka supply levelnya kan ada di sini. Ya, ini juga yang menjadi alasan Bitcoin itu nggak bisa nembus gitu ya. Jadi begitu harga di sini kalau teman-teman perhatiin, buyers masuk ya, big effort failed. Oke. Price turun, naik. Di sini Anda bisa lihat volume sellers itu cuman small effort. Ya, kita bisa bilang small effort. And then what? Next-nya itu bahkan nggak ada high volume. Ya, sampai the next more or less 1 jam 15 menitan ya pada candle candle time frame 5 menit. Apa yang terjadi? Small effort aja bikin marketnya dump. Ya, di sini udah ngebentuk descending triangle pattern. Setelah dia retest area supply, artinya apa? Sellers masuk di tempat yang tepat. Ya, di zona yang tepat. What we have information-nya hanya dari volume aja tuh bisa ngejelasin seperti itu. Dan ini terjadi, ya kita bisa bilang ya, waktu yang di momen-momen ini kan adalah di momen-momen market baru open ya. Di sini Asia ya, every spike di sell, every spike di sell ya kan. Di sini New London Open ya 14.30, every spike atau mendekati zona supply di situ di sell. Oke, and then 15.25 alias sekitar setengah 4 sore begitu juga sama kondisinya teman-teman. Barulah kalau kalian lihat, sell off nih. Ya, descending triangle pattern teman-teman. Andai kan Anda mau pakai itu sebagai bagian dari retestnya. Ya, lagi-lagi kondisi yang sama mengkonfirmasi big effort dari buyers, bisa nggak dia break? Bayangin, usaha besar nggak tembus gitu kan ya. Kalau Anda berusaha nih sekuat tenaga dobrak pintunya dan pintunya nggak goyang, artinya apa? Pintunya kuat. Nah, berikutnya, small effort, volume kecil-kecil, harga turun. Nah, itu udah langsung kasih konteks, aduh ini mah udah nggak bisa tembus nih, 65.000. Ini udah nggak bisa rebound. Likely kita turun. Nah, pertanyaannya turunnya kemana? Ya, the first stop yang kita memang considering adalah potential deficit kembali ke area internal order block-nya. Which means internal order block-nya itu ada di sini. Ya, kenapa? Karena high point create higher high. After itu kita nggak ngelihat higher high. Yang terjadi adalah sweep liquidity daripada high point ini dan high point yang di sini. Oke, di situ konteks market kelihatan jelas ya bahwa after dia sweep itu kan kemungkinan reversal. Tadi saya udah breakdown juga sampai ke 5 menit dan teman-teman bisa lihat berapa kali ya buyers create effort tapi di atas itu di sell terus ya dengan kondisi high volume. Berarti market activation untuk nge-sell di area supply-nya itu. Nah, price drop maka kemungkinan besar retest ke area demand sebelumnya atau order block sebelumnya sebelum terjadinya higher high ini, which is di higher low terakhir. Dan yang terjadi berikutnya adalah price breaks. Artinya, sekarang secara struktur harga kita sudah bearish. Ya, kenapa? Karena kalau kita berpatokan pada minor structure ya, minor structure di sini nunjukin price going up, going down, going up, ya. Belum ada higher low, yang terjadi malah lower low gitu. Oke. Jadi kalau kita lihat nih, anggap high point-nya di sini deh ya. Kita udah transfer karena memang dia udah create slightly higher high gitu kan. Tapi di sini kita udah create yang namanya lower low. Oke, previous low di breach. Jadi technically yang kita bisa bilang di sini adalah terjadi sebuah reversal condition diiringi dengan high volume. Jadi bukan sembarangan reversal ya, tapi memang di situ ada volume yang sangat besar dan signifikan. Jadi buat saya ngelihatnya kondisi saat ini, kalau misalkan teman-teman berpandangan ya, bahwa, guys, you know what? Sellers now stop. Oke, sellers sudah mulai slowing down. Sellers sudah nggak lagi coba create pressure. Oke, di sini juga ada buyers, ya, coba untuk collect the money di bawah. Oke, every time sellers coba untuk dobrak, tuh ya, low point, gagal. Coba lagi dobrak di sini, gagal. Coba lagi di sini, gagal.
Oke, yang terjadi adalah harga selalu nanjak. Tapi ingat, di atas juga sama. Lu jangan langsung main ngambil kesimpulan ini pasti bakal rebound. Enggak juga ya. Buyers coba push, gagal. Di sini juga ada sellers masuk gitu. Jadi yang terjadi adalah apa teman-teman? Di sini kita bisa bilang kondisinya itu istilahnya adalah equilibrium. Atau kita bisa bilang bahasa sederhananya seimbang. Ya, between sellers and buyers mereka sama-sama hold the price ya di bawah atau di zona tersebut. Namun di sini di sisi lain kita juga bisa beranggapan ada satu bahasa lagi teman-teman kalau kita bilang ini konsolidasi itu equal dengan transisi. Jadi after sell off, slowing down, and then potentially dia bounce ya. Potentially dia bounce. Kenapa? Karena proses reakumulasi atau proses akumulasi itu disertai dengan sideways momentum ya. Bukan sideways momentum tapi sideways market state, sideways lah kalau kita bilang gitu. Di sini inside bar juga kalau dari 1 hour time frame ya. Kebentuk low point, kebentuk high point. Bisa nggak tembus atau keluar dari zona tersebut? Nggak bisa, dia konsolidasi doang. Oke, let's say ini artinya adalah harga bisa rebound. Mungkin satu pertimbangan kita di sini ya, ketika low point ini kebentuk, ada lower low, tipis. Dan lower low itu yang tadi saya bilang, kalau di 5 menit kelihatan tuh ada high volume ya. High volume-nya very high ya, not small volume, it's very high. Bahkan compare dengan sebelumnya, this is the biggest ya. This is the biggest volume atau upaya terbesar terjadi pada jam 1.35 pagi, but price hold, nggak bisa tembus. Berarti someone mau atau willing untuk beli dari sini ya. Ketika ada sell sebesar itu, mereka mampu pertahankan zona tersebut. Oke, dari sini saya cuma pertimbangannya satu doang teman-teman. Oke lah ya, gue lihat itu doesn't mean mengubah skenario keseluruhan bahwa saat ini bear in control ya di higher time frame. Artinya potentially dia bounce dan mungkin hanya sebatas untuk mencoba mencari potential lower high. That's why di analisis yang saya share ke teman-teman DSAG juga lebih kurangnya seperti ini. Ya, ini absorb, di sini ada low, ya kemungkinan kita naik bounce cuman buat cari potential lower high. That's it. Ya, nggak lebih dari itu. Atau kalaupun lebih, at least show me some evidence. Kalau buyersnya di sini agresif. Based on apa ya? Based on volume ya. Patokannya itu lagi teman-teman. Jadi untuk saat ini pertimbangan saya seperti itu. Semoga jelas penjelasannya dan semoga teman-teman bisa learning something dari gimana cara baca market volume tadi untuk mengetahui lebih jelas ya direction daripada pasar dengan melihat bagaimana effort dari sellers and buyers ini dan kita compare dengan hasilnya gitu. Kita lihat hasilnya gimana gitu. Oh ternyata failed, oh ternyata bla 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 gitu ya. Tapi itu juga kan dari trading view, which means saya juga nggak tahu ya dari volume itu akurat atau enggak. Dia ngambil data dari mana, ya itu juga jadi salah satu faktor yang harus diperhatikan. Jadi teman-teman bisa juga buka, misalkan ya, supaya dapat data yang lebih akurat, ya udah buka aja CoinGlass. Oke, kita buka CoinGlass, kita buka di bagian super charts, kemudian kita lihat yang posisinya Bitcoin, kan sebenarnya juga bisa kelihatan. Ya, dari sisi Bitcoin di sini kalau misalnya kita pakai time frame 5 menit juga ya kelihatan lah di sini tuh. Ya kan, dari segi volume gitu. Ini total ada 206 juta dolar ya. Kalau ini dalam dolar ya teman-teman, bukan dalam bentuk Bitcoin gitu. Tapi nanti saya kayak geser deh. Bisa nggak ya dia pindah atas bawah gitu kan biar enak? Nggak bisa ya teman-teman. Ya udah, ya paling kayak begitu ya. Bisa juga pakai itu atau mungkin kita ngelihat dari kumulatif volume delta. Ini CVD-nya nih misalnya kayak begini. Ya, oke, di kondisi candle terakhir itu yang tadi gede itu berarti lebih kurang di sini kan. Nah, CVD-nya itu dia negatif sekitar berapa ini ya lebih kurangnya. Ya, pokoknya kayak gitu ya teman-teman ya. Nanti dipelajari lebih lanjut lah untuk mengetahui data yang lebih valid dan data yang lebih ideal. Tapi more or less, penjelasan yang saya bisa kasih sehubungan dengan kondisi Bitcoin seperti itu. So, kalau misalnya kalian lihat dia bounce, it makes sense karena sellers coba untuk dobrak tapi nggak mampu, dan itulah penjelasan yang menurut saya paling masuk akal untuk kondisi saat ini. Thank you guys for watching and God bless to everyone. See you guys again in the next update and probably see you guys in tomorrow ya di Bybit session. Oke? Cheers, bye bye guys.